Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Laila Safariatul Rizky. Saya okupasi terapis di klinik ini. Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi. Sebelumnya mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Casyati Mbak. Anak Ibu namanya siapa Ibu? Namanya Nadia Alisa, kalau dipanggil kan Alisa. Kemudian lahirnya kapan Bu? Lagi lahir tanggal 1 Juli 2020 kemarin Mbak. Oke baik Bu. Berarti usia kronologis atau usia anak Ibu 2 bulan 24 hari nih Bu? Iya Mbak. Oke, bagaimana Bu? Apakah ada kesulitan atau ada keluhan dalam perkembangan adik Alisa ini? Gini Mbak, anak saya kok belum bisa menggenggam, dan terus kalau suruh minum ASI susah. Oke Bu, saya akan melakukan pemeriksaan palmar grass reflex dengan routing reflex. Tujuan dari palmar grass reflex itu supaya mengetahui bagaimana adik Alisa ini menggenggam, kemudian kekuatan pada saat menggenggamnya, simetris dan resistens pada saat menggenggam. Dan juga untuk mengetahui tipe genggaman adik Alisa ini, tipenya itu menggenggam terus atau menggenggam melepas, menggenggam lepas. Yang kedua itu tujuan dari routing supaya adik Alisa ini tahu bagaimana menentukan ASI ibu dan meneruskan hidupnya, karena kan bayi umur 2 bulan hanya diberi ASI saja nih Bu. Iya Mbak. Oke Bu, saya akan melakukan pemeriksaan. Apakah boleh Bu saya membawa anak Ibu ke ruang pemeriksaan? Boleh Mbak. Baik Bu. Pertama saya akan melakukan gerakan palmar grass reflex. Palmar grass reflex ini diperuntukkan untuk bayi atau development course-nya itu pada bayi baru lahir sampai 3 bulan. Kemudian lokasi dari gerakan palmar grass reflex ini yaitu di level spinal. Cara pemeriksaan yang pertama yaitu bayi diposisikan dengan posisi supine atau terlentang dengan kepala lurus, badan lurus, dan kedua tangannya lurus. Reaksi yang dihasilkan pada gerakan palmar grass reflex ini yaitu bayi akan segera memegang telunjuk terapis. Kemudian tangan terapis ditarik ke atas, pegangan bayi akan semakin menguat, dan bayi akan meluruskan forearm-nya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan palmar grass reflex ini yang pertama yaitu intensitas. Intensitas itu kekuatan pada saat menggenggam. Kemudian yang kedua simetris. Simetris itu jika tangan terapis ditarik ke atas, maka kedua tangan bayi itu ngangkatnya itu sama ketinggiannya sama, entah itu kanan maupun kiri harus sama. Kemudian yang ketiga itu resisten. Pada saat menggenggam kemudian ditarik ke atas, bayi itu kuat atau tidak, atau kekuatan pada saat ditarik ke atas. Kemudian yang keempat yaitu perhatikan pada bayi. Gerakannya itu termasuk grass reflex atau voluntary reflex. Kalau grass reflex itu jika digenggam maka reaksinya menggenggamnya akan terus menerus. Tetapi jika voluntary reflex, jika digenggam, respon bayi akan menggenggam kemudian lepas, menggenggam kemudian lepas. Yang kedua, saya akan melakukan gerak primitif yaitu routing reflex. Routing reflex itu lokasi dan developmental course-nya itu sama dengan palmar grass reflex. Lokasinya yaitu di level spinal dan developmental course-nya itu pada bayi usia 0 sampai 3 bulan. Cara pemeriksaannya, bayi diletakkan dalam posisi supine atau terlentang dengan kepala lurus, badan lurus, dan kedua tangannya berada di atas dada. Kemudian jari terapis menyentuh kulit bagian
bagian mulut dari sudut mulut, lalu ke atas dan bawah secara melingkar. Respon yang dihasilkan pada routing refleks itu yang pertama, ketika dirangsang pada bagian sudut mulut bayi, maka kepala bayi akan berputar ke arah rangsangan. Jadi jika dirangsang di sebelah sini, maka kepala bayi akan bergerak ke sini. Kedua, ketika dirangsang pada mulut bagian atas, mulut bayi akan terbuka, diikuti retrofleksi kepala. Dan respon yang ketiga, ketika dirangsang pada mulut bagian bawah, maka mulut akan terbuka secara keseluruhan dan bayi akan mencoba mengisap jari terapis. Seperti ini. Nah, itu dia cara pemeriksaan gerak refleks primitif. Pemeriksaan palmar gaze refleks dengan routing refleks. Dan hasilnya anak ibu pada saat saya memberikan gerakan palmar gaze refleks, anak ibu sudah baik dalam menggenggam. Tapi pada saat saya melakukan routing refleks, anak ibu kurang respon terhadap rangsangan yang saya berikan di bagian-bagian mulut. Terus apa yang saya harus lakukan ya Mbak? Ibu hanya memberikan ASI saja supaya perkembangan anak ibu semakin baik. Tidak hanya pada saat anak ibu bangun saja ya Bu, minimal 2 jam sekali meskipun anak ibu masih tidur tetap diberi ASI. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Ibu sama-sama, jika ada keluhan lagi boleh datang lagi ke sini ya Bu. Iya Mbak, terima kasih. Pamit ya Mbak. Ibu. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam.